mengatasi motor injeksi yang suka berbet dan berikut cara pergantian spare partnya. Oke, hari ini saya kedatangan motor Vario dengan keluhan si motor tuh berbet ya, tidak bertenaga dan susah hidupnya. Ternyata pas saya cek full pumpnya tuh tekanannya tuh sangat rendah, yaitu berada di 10 PSI. Karena standarnya itu ada di 42 PSI ya teman-teman. Turun cukup jauh. Oke, lanjut buka bracket full pumpnya menggunakan kunci 10 ya teman-teman. Dan di sini bautnya ada 4 ya teman-teman. Oke, setelah sudah dibuka lalu ambil bracketnya ya teman-teman, lalu taruh di nampan. Lalu setelah itu buka soketnya tuh teman-teman, cukup ditekan aja. Buka si selang full pumpnya menggunakan obeng min ya teman-teman, ditekan si plastiknya lalu ditarik ya teman-teman. Nah, untuk membukanya itu kalau misalnya keras tuh cukup dibelok-belokkan sambil ditarik ya teman-teman. Jangan langsung main tarik-tarik aja yang keras. Dikhawatirkan saringan bensin dan pelampungnya itu patah ya teman-teman. Nah, di sini ternyata bukan hanya dinamo full pumpnya yang lemah ya teman-teman, tetapi untuk saringan bensinnya juga sudah sangat kotor ini. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya mengalami kejadian full pump lemah, itu teman-teman jangan hanya berfokus pada membenarkan rotaknya saja, tetapi harus dilihat juga tuh saringan bensinnya. Kalau misalnya sudah kotor seperti ini, langsung melakukan pergantian aja ya teman-teman. Karena percuma kalau misalnya full pumpnya bagus tapi saringan bensinnya kotor, percuma saja. Oke, lanjut membuka rumah full pumpnya ya teman-teman. Dan di sini untuk membuka rumah full pumpnya itu cukup dicongkel-congkel aja ya teman-teman. Nah, sesudah dicongkel-congkel lalu copot soket-soket kabelnya ya teman-teman. Di sini teman-teman harus menghafalkan jalurnya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman malas menghafal, bisa dipoto sebelum dibongkar ya teman-teman. Dan ini setelah sudah terbuka, nah lalu tarik aja dinamonya ya teman-teman. Di sini jangan langsung main tarik-tarik aja ya teman-teman. Kita harus fokus ke kabelnya juga, sebab kalau langsung main tarik aja dikhawatirkan nanti kabelnya putus ya teman-teman. Dan di sini ada 2 kabel ya teman-teman. Kalau yang merah itu positif, kalau yang hitam itu harus negatif. Oke, untuk full pumpnya di sini saya menggunakan aftermarket ya teman-teman. Sebab kalau yang ori itu tidak dijual rotaknya saja atau pompanya saja. Kalau yang ori itu harus satu set sama si rumah-rumahnya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman pompanya lemah, itu bisa pakai yang aftermarket aja karena sangat ramah di kantong. Dan ini ada o-ringnya. Nah, o-ringnya itu jangan sampai lupa dipasang ya teman-teman. Nanti tekanannya juga pasti bakal berkurang sebab ada kebocoran. Nah, untuk pemasangan soketnya, nah untuk tanda plus itu kabel yang warna merah ya, itu harus positif, sedangkan tanda minnya itu harus negatif, dipasangnya kabel berwarna hitam. Dan untuk pemasangannya kabelnya menghadap ke belakang pipa si full pumpnya ya teman-teman. Nah, pastikan lubang pipa sama rumah full pumpnya itu harus sama ya teman-teman. Nah, ketika memasukkan dinamo full pump jangan langsung dimasukin full, dimasukin setengahnya dulu. Kasih jalan buat kabel-kabelnya dulu masuk ke lubang-lubang rumah full pumpnya ya teman-teman. Nah, setelah dirasa sudah masuk, baru kita mengepaskan antara rumah full pump dengan pipa rotaknya ya teman-teman. Nah, di sini untuk pemasangan soket kabelnya warna merah itu nomor 2 kalau dari arah kiri ya teman-teman, dan kalau warna hitam itu nomor 1 dari arah kiri. Gitu aja ngapalnya supaya nggak lupa ya teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman malas menghafal, cukup dipoto aja, nanti ketika pemasangan tinggal buka lagi, dilihat lagi, dicocok-cocokin lagi. Oke, lanjut pemasangan penyambungan rumah full pumpnya ya teman-teman. Dan di sini ada kabel 2. Nah, itu kabel 2-nya itu kabel ampere bensin ya teman-teman. Dan yang hitam itu dia pertama ya teman-teman, setelah kabel warna merah. Nah, baru kabel yang warna hitam itu terakhir setelah warna merah gitu. Oke, jangan sampai salah nyambungin ya teman-teman. Oke, lanjut pemasangan saringan bensin ya teman-teman. Di sini kita menggunakan aftermarket dan sudah ada tuh o-ringnya
di dalamnya. Nah, dan itu o-ringnya jangan sampai lupa terpasang ya teman-teman. Dan ini ada klik-klikannya nih teman-teman. Nah, masangnya tuh tinggal diputar saja. Kalau misalkan bunyi klik, itu berarti sudah pas ya teman-teman, sudah kokoh. Oke, lanjut pemasangan full pumpnya ke dalam tangki. Dan di sini pemasangannya tuh memang agak ribet ya teman-teman kalau misalnya buat pemula. Dan untuk pemasangannya cukup dibelok-belok sambil didorong ke dalam ya teman-teman. Jangan langsung main dorong-dorong aja, nanti si saringan bensin dan si pelampung ampere bensinnya tuh bakal patah ya teman-teman. Oke, lanjut pemasangan bracket tekanan full pumpnya ya teman-teman. Di sini bracketnya ada 2 sesuai sama yang sebelum kita bongkar tadi. Oh iya, saya lupa ngasih tahu. Nah, untuk pemasangan full pump itu kan dia ada o-ringnya di atas, dan itu masang o-ringnya tuh harus benar-benar pas ya teman-teman. Sebab nanti kalau misalnya tidak pas ketika teman-teman mengisi bahan bakar penuh, nanti dia bakal bocor, mengalami kebocoran, bensinnya tuh keluar dikarenakan tidak rapat teman-teman. Nah, di sini pasang bautnya ya teman-teman, dan bautnya tuh ada 4. Nah, kita memasangnya menggunakan tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, lanjut pengencangannya menggunakan kunci T10 ya teman-teman. Dan di sini untuk metode pengencangannya kita menggunakan metode silang ya teman-teman, supaya nanti tidak berat sebelah gitu. Nah, untuk pengencangannya itu harus hati-hati, tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu lemah, harus pas ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman memperhatikan dengan baik dan teliti, teman-teman bisa kok membongkar pasang ini hanya dengan waktu 8 menit. Teman-teman harusnya sudah bisa paham gitu. Oke, setelah melakukan pengencangan teman-teman, lanjut lakukan pengetesan dengan cara menggoyang-goyangkan tangki. Dan ini fungsinya untuk mengetahui apakah ketika bahan bakar diisi full terjadi kebocoran atau tidak. Nah, kalau misalnya kita masang seal yang nggak benar, dia bakal rembes teman-teman. Dan di sini tekanan full pumpnya setelah diganti full pump dengan yang baru ya teman-teman. Nah, tekanan itu sangat jauh sekali, tuh berada di 42 psi, sangat pas ya teman-teman. Berbeda dengan yang tadi hanya berada di angka 10 ya teman-teman. Bedanya aja sudah 12. Oke, lanjut pemasangan selang bensin ke injektor. Nah, kalau sudah bunyi klik, nah itu sudah masuk ya teman-teman. Lanjut pemasangan selang bensinnya ke bracketnya teman-teman. Oke, di sini saya lanjut melakukan penyetelan langsung ya teman-teman, supaya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Oke, lanjut saya engkol dan motor langsung nyala tok chair ya teman-teman. Tidak berbet-berbet lagi, dan langsamnya juga normal, tidak mati-matian lagi gitu. Karena sebelumnya tuh langsamnya itu tidak normal, jadi kita harus mempantang gasnya supaya motornya tidak mati. Kalau misalnya gasnya nggak dipantang, ini motor mati ya teman-teman sebelum diperbaiki gitu. Oke, cukup sekian, terima kasih.